Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erizal dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tanah dan persebarannya di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Tanah. Baiklah, yang pertama itu ada yang namanya tanah alfisol. Tanah alfisol biasanya adalah tanah-tanah hutan dengan tingkat pencucian sedang yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Tanah ini banyak ditemukan di daerah humid dan subhumid yang beriklim sedang di dunia. Tanah ini mencakup 10,1% wilayah daratan di bumi ini yang mendukung sekitar 17% penduduk dunia. Kombinasi antara kondisi iklim yang baik dengan tingkat kesuburannya yang tinggi menjadikan alfisol sebagai tanah yang sangat produktif, baik untuk kegiatan pertanian ataupun yang lainnya. Tanah alfisol banyak tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Bali, NTB, dan NTT. Yang selanjutnya ada tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah ini banyak tersebar di Indonesia yang merupakan daerah cincin api, yaitu Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Jenis tanah yang selanjutnya yaitu tanah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Tanah ini juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi. Persebaran tanah ini biasanya di sekitar gunung berapi seperti di pantai garis Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. Yang selanjutnya ada tanah histosol atau tanah gambut. Histosol adalah tanah yang terutama terdiri dari bahan organik. Tanah histosol didefinisikan memiliki 40 cm atau 16 inci atau lebih dari bahan tanah organik di atas 80 cm. Bahan tanah organik memiliki kandungan karbon organik 12 hingga 18% atau lebih, tergantung pada kandungan tanah liat tanah. Bahan-bahan ini termasuk kotoran, bahan tanah saprik, gambut kotor atau bahan tanah hemik, atau gambut atau bahan tanah fibrik. Tanah ini memiliki drainase yang buruk karena organik menahan air dengan sangat baik. Sebagian besar bersifat asam dan banyak yang sangat kekurangan nutrisi tanaman, utama yang hanyut di tanah yang sangat konsisten lembab. Persebaran tanah ini di Indonesia antara lain berada di kepulauan yang ada memiliki jenis tanah ini antara lain Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Tanah ini di Indonesia biasanya dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi, tanaman palawija, tanaman sayur-sayuran, ataupun tanaman tahunan. Baiklah, yang selanjutnya ada jenis tanah inseptisol. Inseptisol adalah tanah yang menunjukkan perkembangan horizon minimum. Jenis tanah ini sering ditemukan pada lahan miring, permukaan geomorfik muda, dan bahan induk yang tahan pelapukan. Tanah ini banyak ditemukan di daerah pegunungan dan digunakan untuk kehutanan, kegiatan rekreasi, dan sebagai penyangga cadangan air. Selanjutnya yaitu ada tanah inseptisol. Tanah inseptisol merupakan tanah muda dan baru mulai berkembang. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah inseptisol antara lain tebu, tembakau, coklat, vanili, dan pala. Tanah ini banyak tersebar di Indonesia sendiri. Persebarannya yaitu berada di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Maluku.
Tanah insektisol ini banyak terdapat di lembah-lembah, jalur aliran sungai, atau dataran pantai. Yang selanjutnya ada tanah molisol, yaitu tanah yang mempunyai horizon atau lapisan permukaan berwarna gelap yang mengandung bahan organik yang tinggi. Tanah ini kaya akan kation-kation basah. Oleh karena itu, tanah ini merupakan tanah yang paling subur. Molisol secara karakter terbentuk di bawah rumput dalam iklim yang sedang. Agregasi tanah baik sehingga tanah tidak keras bila kering. Tanah ini banyak dijumpai di wilayah Sumatera, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, Irian Jaya, dan Maluku. Yang selanjutnya ada tanah oksisol. Tanah oksisol merupakan tanah yang kaya akan zat besi dan aluminium oksida. Tanah jenis ini juga sering kita temui di daerah tropis di Indonesia, dari daerah desa hingga perkotaan. Ciri-ciri tanah ini yaitu memiliki ketebalan hanya kurang dari 1 meter, warna merah hingga kuning, dan memiliki tekstur halus seperti tanah liat. Tanah ini termasuk jenis tanah tua dan tersebar di Sumatera Selatan, Irian Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Lampung. Yang selanjutnya ada tanah spodosol atau tanah potsol. Tanah ini dicirikan dengan adanya lapisan pasir masam berwarna putih abu-abu di atas lapisan lempeng berpasir yang berwarna gelap. Spodosol banyak digunakan sebagai hutan. Tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Tanah ini hanya cocok dijadikan sebagai daerah konservasi atau banyak digunakan sebagai hutan. Persebaran tanah ini yaitu meliputi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, serta daerah lainnya yang tidak pernah kering alias selalu basah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis tanah ultisol. Tanah ultisol merupakan tanah yang memiliki kemasaman kurang dari 5,5 sesuai dengan sifat kimia. Komponen kimia tanahnya yang berperan terbesar dalam menentukan sifat dari ciri tanah umumnya pada kesuburan tanah. Ultisol adalah tanah yang berada pada daerah temperat sampai tropika, mempunyai horizon argilik atau kandik pada fragipan dengan lapisan liat tebal. Tanah ini kurang mendukung bagi pertumbuhan tanaman karena pH-nya yang tinggi atau masam. Tanah ultisol di Indonesia merupakan bagian terluas dari lahan kering yang tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, serta sebagian kecil Jawa. Sebagian besar tanah ultisol di Indonesia ditumbuhi oleh hutan tropika basah, semak belukar, dan hamparan padang alang-alang. Yang selanjutnya yaitu tanah vertisol. Tanah vertisol adalah jenis tanah mineral yang mempunyai warna abu kehitaman, bertekstur liat dengan kandungan lempeng lebih dari 30% pada horizon permukaan sampai kedalaman 50 cm yang didominasi jenis lempung atau montmorillonite sehingga dapat mengembang dan mengerut. Pada musim kering, tanah ini membentuk retakan yang dalam dan lebar, sehingga sejumlah bahan yang ada di lapisan atas tanah dapat runtuh masuk ke dalam retakan, akan menimbulkan pembalikan sebagian massa tanah. Tanah ini banyak tersebar di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, yang terdapat di Ngawi, Bojonegoro, Nusa Tenggara Barat, seperti di Lombok, Sumbawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Jawa Tengah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.